Pada materi ini, kita akan membahas sistem otonom, IoT telematics, dan 3D machine control pada alat berat modern. Nah, dalam 20 tahun terakhir, industri alat berat mengalami transformasi besar. Kalau dulu fokus hanya pada tenaga, kapasitas, dan keandalan mekanik, nah sekarang kita masuk ke era baru. Era apa itu? Yaitu otonomisasi, otonomis dan semi-otonomis. Kemudian era konektivitas, IoT dan telematics, dan kemudian digitalisasi pekerjaan tanah, 3D machine control. Alat berat tidak lagi berdiri sendiri sebagai mesin fisik yang buta, tetapi menjadi bagian dari ekosistem digital. Di job site itu terkoneksi, ekosistem digital itu terkoneksi ke server, dipantau dari command center, bahkan mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data dari sensor-sensor cerdas. Alat berat otonom adalah alat berat yang bisa berjalan dan bekerja sendiri tanpa perlu operator duduk di kabin. Walaupun tanpa operator di dalamnya, alat tetap diawasi dari jarak jauh memakai komputer. Alat seperti ini dipakai di tambang besar, pembangunan jalan, dan proyek besar yang butuh kerja terus-menerus. Secara garis besar, ada 3 pilar utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama autonomous dan semi-autonomous equipment, contohnya Komatsu AHS, Caterpillar Mainstar Command, Build Robotic Excavator Autonom. Kemudian yang kita bahas lagi adalah digitalisasi, IoT, dan telematics, contohnya Comtrax, VisionLink, Hitachi Global e-Service, File Management, Load Monitoring, dan AI Driven Maintenance. Kemudian terakhir yang akan kita bahas adalah 3D Machine Control dan BIM Integration, contohnya Triangle Earthworks, Leica Icon, GNSS, berbasis model 3G. Oke, pertama kita bahas masing-masing, yaitu autonomous dan semi-autonomous. Contohnya adalah apa? Komatsu AHS. Ini adalah truk tambang besar raksasa yang bisa bergerak ke lokasi pengangkutan, mengisi muatan, mengantar ke tempat pembuangan, kembali ke titik awal, semua dilakukan tanpa operator. Pengawas hanya melihat dari ruangan kontrol. Nah, kemudian ada produknya Caterpillar Mainstar Command. Nah, sistem ini membuat bulldozer, truk, dan mesin bor bisa dikendalikan otomatis atau dari jarak jauh. Contohnya, bulldozer bisa meratakan tanah sendiri sesuai peta digital. Truk tambang bisa berjalan otomatis di jalur yang aman. Nah, kemudian ada Build Robotics, yaitu ekskavator otonom. Build Robotics membuat ekskavator atau alat gali tanah yang bisa menggali sendiri berdasarkan peta kerja 3D. Ini sangat berguna untuk menggali parit, fondasi rumah, dan proyek solar panel besar. Nah, sekarang konsep dasar sistem otonom pada alat berat. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa sih definisi otonom dan semi-otonom. Secara sederhana, sistem otonom adalah alat berat yang dapat beroperasi sendiri tanpa operator di kabin untuk menjalankan siklus kerja tertentu, misalnya bergerak, bermanuver, mengangkut, membongkar, dan kembali ke titik awal dengan pengawasan dari jarak jauh. Kemudian sistem semi-autonom, alat masih membutuhkan operator, tetapi banyak fungsi sudah dibantu otomatis oleh komputer. Auto dig, auto dump, auto steering, collision avoidance, ya, tabrakan untuk menghindari tabrakan dan sebagainya. Dalam konteks alat berat, otonom ini bisa muncul di dump truck tambang, ya, bulldozer dan grader, ekskavator untuk digging otomatis dan trenching, kemudian drilling rig untuk pengeboran otomatis di tambang. Mengapa industri beralih ke sistem otonom? Ya, beberapa alasan. Yang pertama, apa itu? Keselamatan atau safety. Mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan manusia di area berbahaya itu adalah tujuannya. Lereng tambang, area blasting, kondisi cuaca ekstrem sehingga selamat orangnya. Kemudian alasan kedua, produktivitas dan konsistensi. Mesin itu tidak lelah, tidak mengantuk, dan tidak terdistraksi. Siklus kerja bisa lebih konsisten dan terus-menerus dengan pola yang optimal. Nah, kemudian yang ketiga, efisiensi bahan bakar dan waktu.
Rute dan kecepatan dapat dioptimalkan oleh algoritma, mengurangi idle, mengurangi overspeeding, dan memaksimalkan muatan per tripnya. Kemudian yang keempat, ketersediaan operator. Di beberapa negara, kekurangan operator berkualitas menjadi masalah. Sistem otonom mengurangi ketergantungan pada STM yang sangat spesifik. Kemudian terkait dengan integrasi data dan kontrol terpusat. Semua unit bisa dipantau dari control room, memudahkan pengambilan keputusan manajerial. Nah, sekarang Komatsu AHS, Autonomous Haulage System. Komatsu AHS adalah sistem truk tambang otonom yang digunakan terutama di pertambangan terbuka open pit mining. Truk-truk besar seperti 930E, 980E yang tadinya dikemudikan manusia, kini dapat beroperasi secara mandiri. Fungsi utama mengangkut material dari loading point ke dump point tanpa operator. Seluruh rute, kecepatan, interaksi dengan unit lain diatur oleh Central Control System. Apa saja sih komponen utama yang ada di sistem Komatsu AHS? Nah, secara garis besar itu AHS terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, unit truk otonom, dilengkapi komputer on board, sensor, GPS, RTK, radar, lidar, dan kamera. Kemudian aktuator sistem steering, throttle, brake, transmission dikendalikan secara elektronik. Itu unit truknya. Kemudian central control sistemnya, traffic and fleet management, itu mengatur rute truk, prioritas jalan, dan jadwal loading atau dumping. Kemudian menghindari tabrakan antar truk dan interaksi dengan alat non-otonom. Kemudian infrastruktur komunikasi, jaringan radio, wifi, LTE private di area tambang, kemudian latensi rendah, reliabilitas tinggi, dan redundancy system. Kemudian yang keempat, safety and fence system. Geofencing itu apa? Area kerja dibatasi secara virtual, fencing pagar dipagari. Jika truk keluar batas atau ada obstacle berbahaya, sistem akan menghentikan kendaraan. Kemudian kita contohkan ya siklus operasi Komatsu. Misalnya pertama assign job, memberikan job. Control center mengirimkan tugas ke truk. Load di pit A, dump di crusher B, dan repeat 20 times. Kemudian truk bergerak ke loading point. Truk mengikuti rute yang sudah ditentukan dengan kecepatan yang disesuaikan kondisi lalu lintas. Kemudian posisi di bawah shovel ekskavatornya apa? Truk berhenti dengan posisi sangat presisi. Operator ekskavator memuat material manual, sistem bisa mengukur payloadnya. Kemudian menuju dumping point, poin akhir ya untuk dilepas. Truk berakselerasi dan mengikuti rute aman, sistem menghindari tabrakan dengan truk lain dan alat bantu. Kemudian dumping, di lokasi dumping bak truk dinaikkan dan material dijatuhkan. Proses ini bisa otomatis. Nah, kemudian kembali ke loading point, siklus dimulai awal. Apa sih keuntungan menggunakan Komatsu ini? Ya, produktivitas meningkat, kecelakaan kerja menurun drastis, konsumsi bahan bakar per ton material lebih rendah, data operasional sangat lengkap dan bisa dianalisis untuk optimasi. Kemudian contoh pada Caterpillar MineStar Command. Apa itu MineStar? Caterpillar MineStar itu adalah platform teknologi untuk tambang yang terdiri dari beberapa modul. Ada modul command, yaitu solusi otonom dan remote control. Ada modul detect untuk sistem keselamatan, misalnya collision avoidance, fatigue monitoring, kelelahan, seat belt detection. Kemudian ada modul health, pemantauan kondisi alat dan prediksi kerusakan. Kemudian ada modul terrain, panduan presisi untuk perataan tanah dan pemborangan. Kemudian ada modul fleet, manajemen armada dan produksi. Di sini kita fokus pada modul command yang memungkinkan command for hauling, jadi truk tanpa operator, command for dozing, bulldozer semi atau full otonom, command for drilling, mesin pemboran otomatis, dan command for loading, loader dengan auto positioning dan auto loading. Contoh command for dozing, bulldozer dapat mengikuti rencana pemotongan tanah cut ya atau fill berdasarkan model 3D, bergerak sendiri dalam jalur tertentu untuk menyelesaikan area kerja, kemudian menghindari area berbahaya yang ditandai di sistem. Pesan operator berubah dari driver di lapangan menjadi controller di ruangan yang mengawasi beberapa unit sekaligus. Nah, sekarang build robotics, fully autonomous excavator.
Build Robotics adalah perusahaan rintisan startup yang fokus membuat sistem retrofit untuk menjadikan ekskavator konvensional menjadi ekskavator otonom. Nah, jadi ini udah ada, nggak dari baru lagi, konvensional diubah ke otonom. Mereka mengembangkan ekosistem yang bisa dipasang pada ekskavator dari berbagai brand. Nah, cara kerja ekskavator otonom, model 3G pekerjaan diinput ke sistem pertama. Ya, pertama model 3G pekerjaan diinput ke sistem. Misalnya parit dengan kedalaman dan lebar tertentu atau kondisi bangunan. Kemudian sistem menentukan rencana galian dig plan, pad bucket, kedalaman setiap cycle, sudut swing, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ekskavator bekerja otomatis. Boom, arm, bucket digerakkan oleh sistem kontrol. Kemudian posisi dan sudut diperbaiki terus-menerus menggunakan data sensor. Kemudian cara kerjanya yang keempat, safety system. Geofencing ya, tadi sudah dijelaskan geofencing, area amannya di mana. Kemudian keduanya sensor detection, ada lidar, ada kamera untuk memastikan tidak ada manusia di zona berbahaya. Nah, aplikasi di lapangan, trenching untuk kabel listrik dan fiber optik, pengerjaan fondasi dangkal di proyek perumahan, kemudian solar farm construction misalnya ya. Nah, sekarang kita beralih ke peran sensor seperti vision, lidar, radar, GPS, RTK ya. Pertama, sensor vision kamera. Itu memberi pandangan visual layaknya mata manusia. Kamera stereo dapat mengukur kedalaman, digunakan untuk deteksi obstacle, deteksi orang ya atau kendaraan lain, kemudian monitoring area kerja, kemudian rekaman video untuk analisis selanjutnya setelah ini gitu kan. Kemudian ada lidar, light detection and ranging. Mengirim pulsa laser dan mengukur waktu pantulnya menghasilkan point cloud 3G. Sangat berguna untuk pemetaan untuk permukaan tanah. Kemudian deteksi obstacle dengan akurasi tinggi dan pembuatan peta 3D di sekitar alat berat. Ini seperti mobil otonom juga ya. Kemudian radar. Keunggulan utamanya tahan terhadap hujan, debu, kabut, dan kondisi buruk. Nah, radar ini cocok untuk apa? Untuk deteksi objek besar seperti truk dan alat berat lain dan collision avoidance atau menghindari tabrakan. Nah, kemudian yang terakhir GPS RTK, real time kinematics, yaitu menggunakan sinyal GPS plus koreksi dari base station. Akurasi bisa centimeter level. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan posisi alat berat, kemudian untuk mengetahui posisi blade atau bucket terhadap model 3G, dan untuk menjaga truk itu tetap di jalur yang optimum. Kemudian kita membahas lanjutan ya, tantangan implementasi sistem otonom. Beberapa tantangan. Biaya awal investasi itu tinggi. Infrastruktur komunikasi harus andal. Regulasi dan izin operasi otonom itu berbeda tiap negara. Resistansi SDM, yaitu operator takut kehilangan pekerjaan, perlu pendekatan transisi, reskilling ya, menjadi operator control room, tadinya manual ya. Kemudian lingkungan kerja kompleks. Area sempit, banyak pekerja manual, banyak kendaraan kecil, membuat sistem full otonom lebih sulit di proyek konstruksi kota dibandingkan tambang. Namun, secara jangka panjang, tren global jelas mengarah ke lebih banyak semi-otonom di konstruksi umum dan full otonom di area tambang dan job site tertutup yang bisa dikontrol. Sekarang kita lanjutkan bagian B, digitalisasi, IoT, dan telematics pada alat robotik. Konsep dasar IoT dan telematics pada alat berat. Apa itu telematics ya? Telematics adalah sistem yang menggabungkan sensor alat, unit komunikasi, server, dan aplikasi. Sensor di alat apa? Engine, hidrolik, fuel, posisi. Kemudian unit komunikasi apa? Ada modem, ada satelit, ada radio. Kemudian server dan aplikasi itu yang menyajikan data dalam bentuk dashboard dan laporan. Jadi, telematics adalah alat berat plus internet. Setiap unit menjadi node IoT yang mengirim data ke cloud. Data apa yang dikumpulkan? Misalnya lokasinya, engine hours, fuel consumption-nya berapa liter per jam, idle time fast working time-nya berapa, engine load persentasi beban, kemudian temperatur engine, coolant, oli, hidrolik, kemudian ada error code, fault code, diagnostic trouble code, data kerja,
Nah, data ini bisa diakses oleh pemilik alat, kontraktor dan perusahaan tambang, oleh dealer untuk support dan scheduling maintenance, dan oleh prinsipal pabrikan untuk analisis produksi global, produk global. Sistem telematik Comtrax Vision Link Hitachi Global e-Service nih, kita kasus ya, studi kasus. Comtrax Komatsu Machine Training System. Comtrax adalah sistem telematik dari Komatsu. Fitur utamanya apa? Satu, monitoring lokasi dan jam kerja. Fungsinya apa? Untuk mengetahui di mana unit berada, memantau engine hours per harinya, per minggunya, dan per bulannya. Kemudian fitur lainnya, analisis operasi, fitur 2, untuk mengetahui idle dan working rasionya. Kemudian untuk mengetahui fuel consumption-nya, dan untuk mengetahui mode kerjanya, mode power mode atau economy mode. Kemudian 3, maintenance alert, yaitu reminder untuk ganti oli, filter, service berkala, kemudian notifikasi jika ada fault. Kemudian security, anti-theft, engine lock, geofence, itu security-nya. Kemudian yang punya Caterpillar, yaitu Caterpillar Vision Link. Vision Link menghubungkan alat CAT dan non-CAT di satu platform. Jadi fokus utamanya fleet utilization. Apa itu? Yaitu berapa jam alat benar-benar bekerja. Kemudian fokus lainnya production, ton per hour, cycle per hour, payload per trip, itu ada semua datanya. Kemudian fokus lainnya health, untuk memantau kondisi alat untuk mencegah breakdown. Vision Link itu menyediakan dashboard untuk manajer, untuk maintenance, untuk owner atau CEO. Kemudian alat lain adalah punyanya Hitachi Global e-Service. Hitachi punya platform serupa, fitur pentingnya seperti machine health monitoring, predictive analysis untuk komponen kritis, integrasi dengan dealer untuk pengiriman spare part ketika diperlukan. Jadi hampir sama ya fitur-fiturnya. Kemudian fuel management and loading monitoring. Nah, pertama fuel management. Dengan telematics, kita bisa tahu konsumsi solar per jam, per shift, per harinya itu berapa. Pola idle yang boros itu berapa. Operator mana yang paling boros atau paling efisien. Kita tahu juga lokasi dan waktu pengisian solar. Manfaatnya apa? Untuk mengurangi pemborosan dan kebocoran, losses misalnya. Ada indikator solar hilang jika data telematik dan data tangki tidak cocok. Kemudian manfaat lainnya, mengoptimalkan training operator yang boros dilatih ulang. Kemudian manfaat lainnya mengatur jadwal kerja alat, misalnya idle lama dikurangi dengan penjadwalan dan koordinasi lebih baik. Kemudian yang lainnya adalah load monitoring, payload management. Untuk dump truck dan wheel loader, sistem load monitoring penting untuk menghindari overload, menghindari juga underload, dan menghitung produksi. Menghindari overload maksudnya berbahaya bagi struktur dan rem. Menghindari underload tidak optimal secara ekonomi karena menariknya sedikit. Kemudian menghitung produksi, total tonnage per hari per alat per shift itu berapa gitu ya. Apa sih teknologi yang digunakan? Ya, load cell pada pin boom, pressure sensor di hydraulic lift, sensor posisi untuk memperbaiki perhitungan. Nah, data payload ini biasanya dikirim ke telematics dan bisa dianalisis oleh manajemen. Kemudian fault prediction and AI driven maintenance. Dari preventif ke predictive maintenance. Nah, saat tradisional, preventive maintenance itu berdasarkan jam kerja. Misal setiap 250 jam ganti oli. Tapi belum tentu optimal, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Nah, dengan telematics plus AI, kita bisa melakukan predictive maintenance berdasarkan kondisi actual. Misalnya apa? Pola kenaikan temperature di gearbox, tren getaran vibration pada bearing, kemudian tren tekanan oli hidrolik yang menurun. Ini kita semua bisa tahu. Jika pola ini disejajarkan dengan ribuan data alat lain, AI bisa memprediksi probabilitas kerusakan pompa hidrolik akan tinggi dalam 150 jam ke depan jika tidak dilakukan tindakan X misalnya. Jadi itu fungsinya. Kemudian manfaat AI driven maintenance. 1. Mengurangi downtime tak terencana. Kemudian mengurangi biaya perbaikan besar karena kerusakan dicegah saat masih ringan. Kemudian memperpanjang umur komponen karena tidak dibiarkan rusak berat, cuman rusak ringan aja. Kemudian meningkatkan keandalan produksi, lebih mudah mencapai target tonnage. Nah, kemudian kita akan membahas 3D machine control dan BIM integration. Konsep dasar 3D machine control. Jadi dari manual grading,
Jadi dari manual grading ke digital grading. Dulu pekerjaan tanah itu dilakukan dengan patok kayu, benang, dan leveling manual. Kemudian operator sangat bergantung pada instruksi surveyor. Kemudian banyak rework karena cut, undercut. Nah, sekarang dengan 3D Machine Control pada alat berat itu kita bisa membaca model 3D design. Misal membaca jalan, membaca bendungan, membaca kanal, membaca landfill itu dengan model 3D design. Kemudian kita mengetahui posisi blade bucket terhadap model tersebut. Kemudian kita menampilkan panduan pada monitor di kabin, berapa sentimeter lagi yang harus digali atau diisi, kemudian sudut blade, kemiringan, dan elevasi target itu bisa kita ketahui. Beberapa sistem bahkan dapat menggerakkan blade secara otomatis, autocontrol. Ya, operator hanya mengontrol maju mundur alat saja gitu, jadi otomatis blade-nya. Kemudian kita membahas Trimble Earthwork dan Leica Icon. Trimble Earthwork yaitu salah satu sistem 3D control paling populer. Untuk apa? Untuk eskavator, untuk dozer, untuk motor grader, untuk kompaktor. Fiturnya apa? Dia mengguidance, mengguide 2D and 3D. 2D maksudnya apa? Referensi elevasi ketinggian datar atau slope tertentu kita bisa mengetahuinya. Kemudian 3D maksudnya apa? Sesuai model desain lengkap, modelnya 3D. Kemudian fitur selain guidance juga auto control mode. Pada ekskavator, boom, stick, bucket bisa otomatis mengatur kedalaman dan slope. Pada dozer atau grader, blade otomatis mengikuti elevasi desain. Kemudian fitur lainnya adalah antarmuka grafis intuitif, yaitu operator melihat tampilan 3D dari desain dan posisi alat. Nah, kemudian bagaimana dengan pada Leica Icon? Leica Icon banyak digunakan di Eropa dan proyek presisi tinggi, fokusnya integrasi kuat dengan BIM. BIM itu apa? Building Information Modeling di proyek infrastruktur dan bangunan. Nah, ini supportnya luas, misalnya untuk dozer, untuk grader, untuk ekskavator, untuk paver. Nah, Leica Icon juga terintegrasi dengan alat survei lain, misalnya Total Station, rover GNSS, sehingga workflow dari perencanaan, survei, eksekusi itu as-built itu mulus jadi perencanaannya. Nah, kemudian kita membahas grading dan ditching berbasis model 3D. Nah, workflow umumnya seperti ini. Pertama, perencanaan desain 3D. Desainer membuat model permukaan akhir finish surface. Bisa berupa jalan, runway, tanggul, waduk, dan lain-lain. Kemudian workflow kedua, import ke sistem machine control. File desain biasanya formatnya DXF atau LangXML itu diunggah ke controller. Kemudian yang ketiga, pemasangan GNSS atau Total Station. Base station GNSS itu dipasang di lokasi. Alat berat diberi antena GNSS di atap kabinnya. Kemudian sensor sudut dan EMU dipasang di boom, stick, blade. Nah, kemudian keempat, kalibrasi alat dan verifikasi elevasi. Kalibrasi kinematik alat, panjang boom, stick, bucket. Kemudian cross-check dengan data survei di lapangan. Nah, eksekusi pekerjaan, operator mengikuti panduan dari panel. Pada auto mode, sistem mengontrol blade bucket. Nah, kemudian keenam, quality check and as-built data. Permukaan kerja yang telah selesai dapat di-scan kembali oleh drone rover GNSS atau alat itu sendiri jika ada supportnya ya. Kemudian data as-built dibandingkan dengan desain, ini data akhirnya. Nah, manfaat praktisnya apa? Akurasinya tinggi. Pertama, akurasi tinggi, toleransinya plus minus 2 cm, plus minus 2 sampai 3 cm, bahkan lebih baik jika menggunakan total station. Kemudian akurasi tinggi ini mengurangi rework and waste. Kemudian yang kedua, ya manfaatnya itu produktivitas naik. Operator pemula pun bisa menghasilkan permukaan yang cukup presisi. Kemudian waktu untuk pekerjaan leveling berkurang signifikan karena produktivitas naik. Kemudian yang ketiga, manfaatnya penghematan material. Tidak terjadi over excavation berlebihan, dan volume cut and fill bisa dikelola lebih akurat. Kemudian manfaat keempat itu koordinasi lebih baik dengan perencana dan kontrol lain. Semua orang berbicara dengan referensi model yang sama. Oke ya. Kemudian kita membahas real time position correction GNSS plus AMU. GNSS dengan RTK. GNSS itu memberikan posisi global, sementara RTK, real time kinematic, itu memberikan koreksi dari base station, sehingga error posisi turun dari 1 sampai 3
menjadi 2-3 cm. Peran IMU, Internal Measurement Unit. IMU itu mengukur percepatan linear, aselerator, dan kecepatan sudut, giroskop pakainya. Digunakan untuk mengetahui orientasi alat. Kemudian membantu GNS saat sinyal kurang stabil dan menghitung orientasi bom stick, bucket, and blade. Nah, sekarang kalau kombinasi GNS plus IMU, kombinasi ini ya memungkinkan posisi titik potong bucket blade terhadap tanah bisa diketahui secara real time. Kemudian sistem 3D Machine Control dapat menampilkan beberapa selisih elevasi antara posisi saat ini dengan rencana. Nah, kemudian kita membahas integrasi dengan BIM, Building Information Modeling. BIM bukan hanya untuk bangunan gedung, tapi untuk jalan, jembatan, bendungan, terowongan, pelabuhan. Dengan integrasi BIM, maka desain itu menjadi model 3D. Nah, model 3D ini kemudian diolah menjadi model permukaan untuk machine control. Proses konstruksi data progres berapa banyak volume cut fill selesai. Nah, pada S-Build-nya diperbarui ke BIM sehingga pemilik punya model digital final dari aset infrastruktur. Nah, di masa depan itu hampir semua proyek besar akan berbasis BIM, kemudian menggunakan 3D Machine Control, kemudian dipantau oleh sistem digital terpusat. Nah, sebagai penutup ya, dalam materi ini kita itu sudah membahas secara mendalam pertama autonomous and semi-autonomous equipment. Nah, truk tambang otonom itu misalnya Komatsu, Caterpillar, Build Robotics, dan peran sensor kita sudah membahas vision, LiDAR, radar, GPS, RTK dalam sistem otonom. Kemudian kita juga sudah membahas bagian B, digitalisasi IoT and telematics. Sistem telematik seperti Comtrax, VisionLink, Hitachi Global e-Service, Fuel and Load Management, serta bagaimana AI itu mengubah pola maintenance menjadi prediktif. Tadinya kan preventif. Nah, yang ketiga, kesimpulan kita 3D Machine Control and BIM Integration ini memang agak rumit ya materinya. Itu punyanya si Trimble at Work, Leica Icon, itu grading atau digging berbasis model 3D real-time positioning dengan GNSS plus AMU dan integrasi dengan BIM. Nah, 3 pilar yang kita bahas ini itu membentuk fondasi job set masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya di masa depan itu kita lebih aman. Karena apa? Operator bisa dipindahkan ke control room, tidak di lokasi lagi. Selain lebih aman, lebih efisien, kurang idle, kurang rework, penghematan bahan bakar. Kemudian lebih terukur, semua keputusan berbasis data. Nah, kemudian lebih siap menuju otomasi penuh dengan integrasi dengan energi bersih, yaitu apa? Yaitu elektrifikasi dan hidrogen.